A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini saya diberikan kesempatan menyampaikan perihal berlindung dari api neraka. Para ikhwan dan semua pemirsa di channel Sowan ini, saya akan mengutip suratul Al-Mulk ayat 5 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi ayat di sini menerangkan bahwa kelak kita akan diperlihatkan azab neraka yang menyala-nyala. Ayat selanjutnya, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruknya di dunia ini tidak ada tempat yang lebih buruk daripada jahanam. Maka selayaknya orang-orang yang telah beriman, mengimani kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengimani apa-apa yang dibawanya, maka layak untuk mewaspadai dan takut akan perihal keberadaan neraka itu. Ayat selanjutnya, idza ulqu fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Bayangkan siksaan api yang membara plus ada suara yang mengerikan. Tidak selayaknya saat kita memikirkan hal demikian itu bisa tertidur dengan pulas atau berpikir dengan waras. Yang ada hanya rasa takut dan selalu ingat akan siksaan yang begitu mengerikan itu. Ayat selanjutnya, takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khayanatuha alam ya'tikum nadir. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Nah, inilah neraka itu marah kepada orang-orang kafir. Kemarahannya itu hampir-hampir neraka itu meledak.
setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya, maka neraka itu pun serupa meledak karena marah terhadap keingkaran orang-orang kafir. Lalu penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Maka jawab mereka di ayat selanjutnya, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dolalin kabir. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Begitulah orang kafir. Selain dia mengingkari utusan yang datang dari Allah, dia justru malah menyesatkan utusan-utusan itu. Di ayat selanjutnya mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, itulah mereka menyesal mengapa dulu mereka tidak mendengarkan atau memikirkan peringatan dari utusan-utusan yang telah diutus oleh Allah kepada mereka. Dan mereka tetaplah dimasukkan ke dalam neraka itu. Berikut ayat selanjutnya, fa'tarafu bidambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ya, walaupun mereka mengakui seperti aja sebelumnya, tetap tidak berguna pengakuan itu, dan mereka tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Ayat selanjutnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Inilah, dari sinilah kita mampu berlindung bila kita itu takut kepada Allah. Walaupun kita belum pernah melihat neraka, tetapi sebagai orang yang takut kepada Tuhannya, maka neraka yang tidak terlihat itu mereka yakini, mereka percaya, sehingga mereka mampu mengontrol diri untuk tidak mengkhianati Tuhan, mengkhianati perintah-perintah Tuhan. Maka kita harus waspada dan mengerti apa itu pengkhianatan kepada Tuhan, apa itu yang disebut dengan ketaatan kepada Tuhan.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah salah satu ayat untuk pelipur lara bagi orang-orang yang takut akan azab neraka yang begitu mengerikan. Tidak ada cara lain selain kita itu taat dan tidak mengkhianati apa-apa yang dibebankan Allah kepada kita. Dari saya cukup sekian. Semoga bisa menjadi pelajaran kita di waktu-waktu dan hari-hari berikutnya, sehingga kita bisa selamat dari apa yang telah diancamkan oleh Allah tersebut. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.